Yaitu ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial activism. Dan kita udah sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah person itu kalau di keluarga, iya kan? Balik di Rakyat Bersuara. Dari tadi saya sebenarnya mau ke Bung Ciko, cuma nggak jadi-jadi melulu karena ada Bung Iwan, ada Bung Kodari, tambah lagi tadi Bung Refli. Bung Ciko silakan. Tadi pernyataan dari Bung Rocky saya tertarik juga. Kadang-kadang saya berpikir iya benar juga ya. Kenapa tidak mengajukan kadernya sendiri, misalnya Ahok ketimbang Anies Baswedan, meskipun secara survei lebih tinggi Anies Baswedan, betul ya? Nah, gimana? Ini bicara soal putusan MK berlaku pada saat dibacakan dan PDIP punya suara. Anda yakin itu ya? Yakin dong. Ya? Yakin. Harus dilaksanakan, pada saat ini juga. Kan memang gini loh, si satu keluarga aja misalnya ya. There is always a person yang harus mempunyai wewenang untuk have the last say, ya kan, kata terakhir. Ya, negara juga harus begitu. Dan kita udah sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah person itu kalau di keluarga, ya kan. Artinya suka atau tidak suka, tadi sudah disampaikan pendapatnya Bung Kodari, ya kan, ada ketidaksukaan, menganggap ini itu, tetapi pada akhirnya kan beliau juga mengamini bahwa ya udah, tapi itu sudah menjadi keputusan. Nah, artinya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat, ya kan, dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Dan ini kita bersyukur lah, tadi saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan sangat bersyukur. Tapi saya juga meyakini rakyat secara keseluruhan juga bersyukur. Karena apa? Kita tahu pilkada ini kan bukan hanya Jakarta ya. Banyak di daerah-daerah lain juga banyak calon yang tertahan untuk maju karena tidak memiliki dukungan partai politik yang cukup. Banyak calon yang memang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, ya, populer di masyarakat, tetapi mungkin ada kendala-kendala atau tidak punya yang dibilang isi tas misalnya kan, tidak punya uang dan lain-lain, atau tidak punya kedekatan. Dengan ada putusan MK ini? Nah, putusan MK ini akan lebih mudah lah, dan partai-partai politik juga konstelasinya akan banyak perubahan di daerah, saya yakin. Jadi Kimplas bisa jadi pecah belah. Bukan hanya Kimplas, bagi PD Perjuangan juga kita sedang melihat lihat. Kan Kimplas hanya di Jakarta, di luar banyak yang di luar cair ya. Di luar cair, dan bagi kami juga gitu ya. Kita kan juga harus melihat dari sisi kita gitu. Kebetulan saya juga ada di tim pemenangan nasional. PDIP misalnya di luar ada yang dengan PSI daerah ya, kita harus melihat. Wah, jangan-jangan nanti ada dukungan yang tadinya sudah ke calon kita, dia mau dukung calonnya sendiri, karena kan cukup sekarang. Ini juga terjadi di semua partai politik. Jadi ini kita nggak bisa lihat hanya soal Jakarta juga. Tetapi ini suatu hal yang sehat. Kenapa? Demokrasi itu kan hakikatnya adalah alternatif pilihan, ya kan, harus ada pilihan-pilihan. Nah, semakin banyak pilihan itu dan semakin pilihan itu adalah memang yang diharapkan oleh masyarakat, nah ini kan akan lebih baik buat demokrasi kita dan buat rakyat di daerah tersebut. Karena kan aspirasi ini kan berbeda-beda ya, aspirasi berbeda, jadi salurannya nggak mungkin bisa di pool di satu calon. Ini yang kita lihat kalau khusus di Jakarta. Tadi pertanyaannya, pertanyaan tadi, kenapa harus Anies? Emang belum mengambil keputusan kok. PDI Perjuangan dari hari ini, dari hari kemarin tidak pernah mengatakan bahwa kita sudah pasti akan mengusung Anies ataupun udah pasti akan mengusung Ahok misalnya. Nggak ada, karena memang kita betul-betul perlahan dalam mencermati dan mendalami bagaimana mengusung calon di daerah-daerah yang sangat strategis, satu-satunya Jakarta. Dan kemarin kan kita dianggap khawatir, tidak optimis. Sesungguhnya nggak ada rasa itu. Kalau kita melihat ya, masyarakat, teman-teman mahasiswa boleh menggoogle gitu ya, selama beberapa hari kemarin, walaupun tadi Kimplas itu udah berkumpul, kata-kata yang selalu kita katakan adalah pada akhirnya kita akan berkoalisi bersama rakyat. Dan alhamdulillah akhirnya ini bisa terwujud gitu. Karena apa? Kita melihat ada keinginan rakyat yang lumayan dikebiri kemarin ketika semua partai politik, hampir semua partai politik mengerucutkan dukungannya hanya ke satu calon. Dan satu calon ini bukanlah calon yang di hasil survei lembaga-lembaga survei itu berada di urutan yang tinggi gitu. Ridwan Kamil ini kan berarti di urutan ketiga kalau di survei ya, yang di nomor 1 adalah Anies, nomor 2 Ahok, lalu kemudian terpaut jauh di urutan ketiga Bung Ridwan Kamil gitu.
Saya tidak mengatakan bahwa Bung Ridwan Kamil tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman atau rekam jejak. Sebenarnya sama aja. Semua ketiganya mempunyai pengalaman yang bagus di pemerintahan, rekam jejak yang baik karena terbukti dengan tingkat kepuasan publik di masing-masing daerah di mana mereka pernah memimpin. Saya mau tanya. Tapi pada prinsipnya gini, kalau kita mau secara jujur, hasil survei itu kan adalah potret keinginan masyarakat. Gitu. Sayang sekali kalau yang disurvei nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang bisa maju cuma yang nomor 3 gitu. Itu kan sayang ya. Dan sebenarnya yang ideal nih Bung Iwan ya, Bung Refli. Yang ideal itu kan Anies bisa maju, Ahok bisa maju, RK bisa maju. Itu yang sebenarnya yang ideal. Dan itu yang terbaik buat Dan mungkin itu terjadi nggak setelah putusan MK ini? Saya rasa masih mungkin karena kita nggak tahu juga dinamikanya nanti teman-teman yang ada di plus-plusnya Kim ini. Apalagi kan kita tahu yang salah satu yang ada dalam penggugat di MK itu kan Partai Gelora gitu kan, cukup mengejutkan ya. Jadi ada teman-teman bikin memes sekarang di media sosial. X, di media sosial ya kan, termasuk Denny Siregar yang selalu berseteru dengan Fahri Hamzah, dia pasang fotonya Fahri Hamzah ya kan. Nah, pahlawan kita hari ini gitu ya. Jadi itu kan lucu ya. Nah, ini menarik nih. Apa enggak dijewer sama Pak Prabowo nih Fahri Hamzah, kita nggak tahu juga. Kita sebenarnya ngundang Bung Fahri ke sini, cuma belum nggak dibalas ini oleh tim kita. Tapi kita ngundang hari ini sebenarnya. Jadi konstelasinya banyak berubah, ya kan? Fahri Hamzah sudah puas pidato di depan Kim Plus. Makanya dia tidak tertarik ke sini lagi. Jadi konstelasinya banyak sudah kena jewer. Bukan hanya Jakarta ya. Tapi dan ini menarik untuk mencermati, sama menariknya sambil menunggu PDI Perjuangan mengusung calon ya. Tapi yang cukup menarik juga mencermati tadi apakah PAN akan kembali mengusung Zita Anjani ya kan, apakah kemudian Gelora akan keluar mengajak Partai Umat bersama dan partai-partai kecil lain mengusung Pak Anies Baswedan kan gitu. Karena hampir semua partai politik yang punya kursi di DPRD DKI Jakarta punya peluang untuk mengusung ya. Hampir semua, tidak semua tapi hampir semua. Begitu ya Bung Ciko ya. Tapi saya ingin tanya pada Anda percaya kutukan nggak tadi yang disebutkan oleh Bung Kodari? Kalau dan Bung Panel tadi ya. Kalau incumbent petahana di Jakarta nggak pernah menang. Kutukan dalam tanda kutip ya, saya nggak percaya, tapi itu kan bukan saya ya, panel ya bilang kutukan panel, ya. Kalau saya jurusannya data science bukan kutukan. Silakan. Yang saya percaya itu adalah kalau presiden itu cuma bisa 2 periode, itu aja kutukannya. Kok ngeliatnya ke Bung Kodari sih? Kan Mister 3 periode. Gak merasa tuh. Oke, Bung silakan Bung Salvator. Kalau Anda menyatakan tadi, apa yang disampaikan oleh Bung Ciko? Nanti ya. Ada yang sampaikan tadi, bahwa Anda nggak yakin bahwa ini akan segera dilakukan. Meskipun mayoritas ini termasuk Bung Kodari meyakini bahwa ya pasti akan segera dilakukan. Jadi Anda harus siap menghadapi kenyataan. Ya. Yang Anda sendiri mungkin tidak percaya. Pertanyaannya, dengan diputuskan MK, siapa yang diuntungkan? Ya kan? Tentunya bukan Jokowi dong. Oke? Kemudian ketika kita melihat ini secara tersirat, artinya bahwa Jokowi tidak sama sekali ikut terlibat dalam pergolakan-pergolakan yang ada. Itu yang perlu kita pahami. Saya rasa di situ. Dalam putusan MK ini, iya. Yang itu membuktikan Anda mau mengatakan bahwa yang sebelum-sebelumnya juga enggak? Enggak dong. Kita clear di situ. Yang sebelum-sebelumnya juga enggak? Iya. Karena yang sekarang enggak? Iya. Oke. Persis. Kalau kemudian gitu tadi disinggungkan perihal pohon beringin itu yang digergaji lah, di apalah. Golkar. Itu yang bilang Bung Kodari, tapi persepsinya beda-beda setiap orang. Sah-sah saja. Golkar hari-hari ini kadernya itu begitu luar biasa. Regenerasinya mereka juga jalan. Artinya sudah cukuplah yang senior-senior itu dengan gagah, ya kan, mengundurkan diri. Mereka memberikan ruang dan waktu untuk Pak Bahlil, kaum-kaum yang muda yang memimpin. Yang memimpin sekarang cuma calon tunggal, Bang Bahlil. Artinya Anda mengatakan bahwa ya berikan dong pada Bang Bahlil gitu ya? Tidak juga, artinya yang lain belum siap, yang siap Pak Bahlil. Oke. Oke, Bung Rocky silakan Bung Rocky. Oke. Mulai. Gini ya. Oke.
bertengkar soal teknikalitas dari undang-undang itu harus didasarkan pada semacam evaluasi menyeluruh tentang kondisi hukum dan politik kita dalam setahun terakhir ini. Saya mulai dari situ tuh. Yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pelajaran hukum, saya bukan ahli hukum, tapi saya mengajar filsafat hukum 10 tahun, jadi saya tahu prinsip-prinsipnya. Ada prinsip ratio decidendi, alasan atau pertimbangan dari keputusan itu. Betul kan? Ratio decidendi ini menjadi perintah pada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeksekusi sesegera mungkin. Jadi bukan Mahkamah Konstitusi yang mengeksekusi, ratio decidendi ini yang mengeksekusi itu. Di mana dia dibuat? Di dalam perdebatan yang kita nggak tahu di kamar mana dia diperdebatkan. Alasan untuk memutuskan keputusan yang dibacakan kontroversial tadi itu. Jadi ratio decidendi jadi imperatif untuk menghasilkan, memerintahkan judicial order. Itu maksudnya tuh, cara berpikirnya tuh. Jadi perintahnya datang dari akal pikiran. Akal pikiran itu hasil debat dari hakim-hakim itu. Di ruangan mana kita nggak tahu. Kita mau tahu nggak perlu tahu. Tetapi ada bagian yang bisa kita raba. Yaitu ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial activism. Jadi dia aktif untuk mempromosikan keadilan. Aktif untuk memberi sinyal tentang ada ketidakadilan tuh. Itu filosofinya tuh. Kenapa begitu? Udah bertahun-tahun mahkamah itu dibully. Dinyatakan sebagai mahkamah konstipasi. Kenapa konstipasi? Yaitu pencernaannya nggak benar. Oke. Sembelit. Ya. Jadi mahkamah juga akhirnya berpikir bahwa kalau begini terus-menerus, nobility-nya dia itu, nobleness dia itu hilang itu. Artinya sekali lagi nih teman-teman yang belajar ilmu hukum misalnya itu, mahkamah ini mengamati real politics Indonesia itu, today's politics. Jadi saya bisa katakan bahwa mahkamah itu ratio fight back, ethics fight back. Dia menemukan kembali akal pikirannya, dia menemukan kembali value-nya, ethics-nya itu. Sekarang saya terangkan lapisan yang paling dalam dari situ. Waktu mahkamah memperhatikan gejolak politik, dia tahu bahwa ada hal yang berbahaya. Satu, urgensinya harus segera diatasi. Kedua, kekonyolan dari kotak kosong. Kan mahkamah melihat fakta itu, soalnya itu fenomena fakta. Misalnya. Ya, Fenomena yang ya fenomena kotak kosong itu akan terjadi bagi dia. Iya. Iya, itu real. Bentar, ini penting. Jadi Anda menilai bahwa ini imajinasi Anda ya, karena kan kita nggak tahu. Kan ini otak saya bukan imajinasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan apa yang kita dengarkan beberapa jam lalu, salah satunya adalah untuk mengantisipasi akan banyaknya kotak kosong pada Pilkada 2020. Iya, nanti anak hukum akan bilang kok sampai ke situ cara berpikir. Tidak. Karena hukum artinya hanya di dalam keputusan itu kita bertengkar. Tetapi saya taruh di situ meta hukumnya tuh. Kan kita nggak tahu kan dasarnya apa. Yang penting keputusan sudah keluar tuh. Kenapa mesti berlaku sekarang? Duh, kepentingan urgensi. Tetapi bukan kepentingan urgensi politik. Nanti dianggap mahkamah berpolitik. Tetapi prinsipnya adalah ratio decidendi itu mengatakan harus sekarang tuh. Nah, keterangan tentang harus sekarang itu yang bisa kita argumentasikan. Bukan fungsi dari mahkamah itu yang sudah final bahwa memang harus sekarang. Jadi orang tanya kenapa sekarang? Ya memang harus sekarang. Kenapa? Ya undang-undang bilang begitu. Nah, di belakang penjelasan legal itu ada reasoning, sosiologi, politik, filosofi. Itu yang saya mau terangkan tuh ya. Okay. Jadi jangan bantah saya di bidang itu karena saya menganggap bahwa mesti ada keterangan di balik itu. Saya lanjutkan. Berbulan-bulan diskurs tentang kehilangan etiknya Mahkamah Konstitusi itu masuk sampai ke luar negeri itu. Malu mereka tuh. Diledek di semua forum internasional tuh. Jadi ini kesempatan bagi mahkamah untuk regain nobility-nya itu. Bisa nggak kita sebutkan bahwa bagian ini juga dibicarakan? Nggak perlu kita sebutkan. Karena itu yang menjadi alasan kenapa bagian
pertimbangan hukum itu tidak diterangkan secara bisa-bisan. Kan nanti orang akan tanya kenapa begitu. Mahkamah bilang nggak perlu, kalian tahu. Ini yang kita sebut sebagai sejarawan nanti yang akan buka kasus ini. Kenapa mahkamah tiba-tiba jadi malaikat? Bukankah itu sarang iblis tadinya tuh? Kan itu dasarnya orang berpikir. Di dalam logika, rasio desidendi itu diperintah oleh apa yang disebut causa essendi. Jadi ini ada putusan yang kita pertengkarkan. Putusan itu dasarnya adalah rasio desidendi. Rasio desidendi membuat putusan itu harus berlaku karena itu judicial order, perintah. Itu tidak biasa terjadi kalau mahkamah tidak punya sense tentang judicial activism. Selama ini mahkamah itu pasif, dia nunggu permintaan judicial review. Tapi sekarang dia sendiri aktif untuk memperlihatkan, mungkin secara sublim, bahwa kami mengerti ada ketidakadilan. Itu yang disebut perintah dari causa essendi. Di Google ya yang nggak nangkap itu ya. Jadi kita mau bahas sebetulnya bahwa ada momentum ketika manusia itu tahu bahwa batasnya udah dilampaui. Maka mau bilang Pak Jokowi Anda keterlaluan, masa sampai nebang pohon. Kira-kira itu psikologinya kan. Jadi batas alam bawah sadar kita yang dihipnosi oleh kekuasaan itu tiba-tiba bisa popping up. Dia jadi bagus lagi. Nah keterangan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada pemilu yang ya dikocok ulang tuh. Impactnya apa? Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Ruginya apa? Banyak lembaga survei yang kehilangan order akhirnya tuh. Ya karena ordernya ditutup kan. Kan paketnya kan sampai selesai itu. Lembaga riset, lembaga kan dapat order lagi, survei, makin banyak calonnya nanti. Ya nggak akan ada lagi calon yang pergi pada lembaga survei itu karena mereka tahu ditipu kan. Bahkan dia bisa minta ulang kok. Dana yang udah dia kasih itu partai juga bisa minta ulang. Kan partai mesti minta pertanggungjawaban. Anda bilang ini akan satu paket nih. Kimplas itu akan mulus. Anda udah survei, Anda udah riset. Ternyata MK putuskan hal yang baru, biar semua. Itu. Ya lembaga survei bisa punya alasan. Apa namanya tuh, force major. Bisa aja tuh. Tetapi kita mau lihat bagaimana keadaan yang kita sebut stabil itu, di baliknya itu sebetulnya ada elemen kecil yang bikin bolong itu. Kalau kita tahu semuanya. Kemaksiatan politik itu akhirnya tidak tahan, tidak mungkin lagi disembunyikan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Masa Anda bayangkan bahwa Saldi Isra itu nggak tahu apa yang terjadi itu atau Pak Suhartoyo nggak tahu? Anda katakan kemaksiatan politik luar biasa itu. Ada nggak yang lebih luar biasa dari kata kemaksiatan itu? Oke, kita beri kata utara. Baik, kita kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.